مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah kaum muslimin pendengar dan saudara yang berbahagia, kesempatan pagi yang bahagia ini di hari yang ke-21 dari bulan Dzulhijjah 1431 Hijriah atau betul-betul tanggal 29 November 2010 kita bersama dengan Radio Suara Quran 94.4 FM. Alhamdulillah kesempatan pagi ini kita kehadiran tamu beliau Al-Ustaz Abdullah Taslim Hafizahullah Ta'ala berkenan untuk hadir bersama kita menyapa para pendengar Radio Suara Quran yang mana kita telah mungkin sering mendengar dan juga menyimak kajian beliau, yaitu kajian Hilyah Thalibul Ilmi yang sering kita rutin putar setiap hari Jumat pagi. Dan insyaallah kesempatan pagi ini beliau akan memberikan sedikit mukadimah sebelum kita melanjutkan kitab Hilyah Thalibul Ilmi dan juga tausiah kepada para pendengar semuanya di dalam kita mencari ilmu. Dan nanti juga insyaallah kita akan buka di line pertanyaan bagi para pendengar yang ingin bertanya langsung maupun melalui SMS. Dan insyaallah kajian Hilyah Thalibul Ilmi insyaallah kita akan rutinkan bersama beliau setiap Jumat pagi pada subuh sampai dengan selesai. Dan insyaallah waktu kami persilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati, amma ba'du. Kaum muslimin, rekan-rekan ikhwan dan akhwat, hafizakumullah, para pendengar radio Suara Quran, arsyadakumullahu li ta'atihi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat yang tiada tara dan tidak terhingga kepada kita semua, sehingga kita dimudahkan sampai saat ini tetap istiqamah di atas iman, di atas petunjuknya, di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita berharap semoga kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala di atas kebaikan-kebaikan tersebut. Alhamdulillah, bertemu karena Islam, bersaudara di atasnya, bertemu karena semangat mempelajari, memahami dan mengamalkan ilmu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebaik-baik pertemuan, adalah sebaik-baik anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang tentu saja anugerah yang agung ini hanya akan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan bagi orang-orang yang memang Allah kehendaki kebaikan baginya. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan para nabinya alaihi wassalatu wassalam, bukan dengan harta dan bukan dengan kedudukan, tapi Allah muliakan mereka dengan pemahaman tentang petunjuk Allah, kemudian menegakkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala tersebut dalam kehidupan. Dengan inilah Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka. Maka bertemu karena ilmu yang di dalamnya kita akan memperbaiki kekurangan-kekurangan diri kita. Kita akan mendengarkan nasihat untuk memperbaiki keimanan kita, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita akan melaksanakan kewajiban-kewajiban dengan sebaik-baiknya. Kemudian ditambah dengan amalan-amalan yang akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan dalam kebaikan kita. Ini jelas merupakan
pekerjaan dan kegiatan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kita ketahui bersama, orang-orang yang berhak untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisinya hanyalah orang-orang yang semangat mempelajari petunjuknya untuk kemudian dengan itu dia menyempurnakan kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi yang kita kenal bersama riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Barang siapa yang musuhi kekasihku, barang siapa yang musuhi waliku, maka sungguh aku telah mengumumkan perang permusuhan terhadapnya. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan satu amalan yang lebih aku cintai daripada ketika dia menjalankan kewajibannya dengan sempurna, dengan baik. Kemudian senantiasa hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara atau amalan-amalan yang bersifat anjuran sehingga aku pun mencintainya. Hadis yang agung ini hadis wali yang kita kenal bersama, yang diistilahkan dengan hadis wali oleh para ulama, menggambarkan kepada kita bahwa menyempurnakan kewajiban kepada Allah dengan belajar ilmu din, belajar sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu merupakan tahapan kita menuju predikat yang mulia sebagai wali dan kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Upaya kita untuk memperbaiki akidah, memperbaiki pengamalan-pengamalan kewajiban-kewajiban kita dalam Islam, sholat, zakat, puasa, dan seterusnya, ditambah dengan mengenal petunjuk-petunjuk yang bersifat anjuran dalam Islam untuk kita sempurnakan kewajiban-kewajiban kita dengannya. Ini juga merupakan tahapan untuk menuju kedudukan yang mulia tersebut. Maka ini semua tentu saja hanya akan bisa kita capai dengan baik melalui thalabul ilmi. Melalui thalabul ilmi. Karena dengan ilmu kita akan mengenal apa-apa yang salah dari keyakinan kita, akidah kita. Dengan ilmu kita akan memperbaiki apa-apa yang kurang dalam ibadah-ibadah kita, dalam pengamalan-pengamalan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kita ketahui niat ikhlas dalam thalabul ilmi seperti dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal adalah ayyanwiya raf'al jahli an nafsihi thumma an ghairihi, meniatkan untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya, dari diri penuntut ilmu tersebut, yang dengan kebodohan ini menghalangi dia untuk menyempurnakan ibadahnya kepada Allah. Setelah itu dia berusaha menghilangkan kebodohan dari orang lain. Itulah sebabnya mengapa ilmu itu disifati dengan nur, cahaya, sebagai cahaya. Ucapan yang terkenal dari Imam Waqi' Ibn Jarrah Ar-Ru'asi rahimahullah ta'ala, li'anna al-ilma nurun wa nurullahi la yu'tahu 'asin, karena ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan dilimpahkan kepada orang-orang yang tertutup hatinya dengan kegelapan maksiat. Ibnu Taimiyah juga dalam ucapannya yang sangat terkenal mengatakan, "Fadunya kulluha mal'unatun mudlamatun illa ma tala'at alaihi syamsur risalah." Maka dunia itu semuanya dalam keadaan gelap dan dijauhkan dari rahmat Allah, dijauhkan dari berbagai kebaikan kecuali yang disinari dengan cahaya ilmu dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan cahaya yang agung ini, hanya dengan menghiasi diri dengan cahaya yang agung ini, memperbanyak pengaruh kuatnya sinar dan cahaya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam diri kita dengan terus semangat menuntut ilmu sunnah, terus semangat mempelajari petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang akan menyempurnakan keimanan kita sedikit demi sedikit untuk mencapai kedudukan yang mulia sebagai wali Allah Subhanahu Wa Taala di sisinya. Oleh karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah taala sewaktu menafsirkan hadis wali yang saya sebutkan tadi, beliau mengatakan, wa warathatul anbiya'i hum sadatu awliya'illahi azza wa jalla, dan pewarisnya para nabi, orang-orang yang mewarisi ilmu para nabi dengan mempelajari
petunjuk mereka dalam mendekatkan diri kepada Allah, mereka inilah yang menjadi pimpinannya, pemukanya, para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka lah orang-orang yang paling mulia di hadapannya. Maka ya ikhwatu fillah, sekali lagi ini kegiatan yang paling agung dan mulia, yang harusnya kita syukuri jika Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan nikmat yang besar ini kepada kita. Nikmat untuk mengenal sunnah, yang dengannya kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yang semakin banyak kita mengisi hidup dengannya, dengan petunjuk Allah, maka semakin banyak pula bagian dari keutamaan, bagian dari kebodohan dalam diri kita yang kita hilangkan, dan bagian dari keutamaan yang kita akan capai untuk lama-kelamaan semakin sempurna, sehingga jadilah kita sebagai orang-orang yang sempurna keimanannya dan mulia kedudukannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walil rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, istajibu, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulnya yang mengajak kamu kepada apa-apa yang memberikan kebaikan hidup bagimu. Ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwa pada masing-masing dari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam ada satu bagian dari kebaikan hidup, ada satu bagian dari kesempurnaan iman, yang jika kita ingin lengkapkan iman itu secara sempurna dalam diri kita, maka harusnya kita semakin banyak mengisinya dengan kebaikan-kebaikan yang ada pada masing-masing dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian keterangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala tentang ayat tersebut. Maka dengan tujuan inilah kajian-kajian yang berdasarkan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhaj salaf, yang kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk menitinya, untuk mempersaudarakan kita di atas kebenarannya, dan kita berharap pada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mewafatkan kita di atas manhaj yang mulia ini. Oleh karena itulah kajian-kajian Ahlus Sunnah senantiasa menitik beratkan kepada ilmu, penjelasan tentang keutamaannya, motivasi untuk selalu menuntut dan menjadikan kegiatan rutin kita dalam kehidupan sehari-hari. Senantiasa menjelaskan tentang adab-adab ilmu yang keterangan dari para ulama menunjukkan bahwasanya ilmu yang bermanfaat itu tidak akan kita dapatkan kecuali dengan menghiasi diri dengan adab-adabnya yang pernah ditempuh oleh para ulama Ahlus Sunnah sebelum kita, serta menghindarkan diri dari segala sesuatu yang menghalangi kemanfaatannya. Itulah tujuannya kita mengkaji kitab-kitab adab, seperti kitab yang terkenal ditulis oleh ulama Ahlus Sunnah yang terkenal, yaitu Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala, yang alhamdulillah Allah memudahkan kita untuk menyelesaikan sebagian besar daripada kitab tersebut, yang karena adanya uzur tertentu sehingga terhalangi untuk kita lanjutkan, yang kemudian alhamdulillah dengan kesepakatan dari Al-Akh Ustaz Abdul Qahar dan anak pribadi untuk melanjutkan kitab ini karena melihat manfaatnya yang sangat penting untuk para penuntut ilmu, akhirnya kami menyepakati untuk melanjutkan kajian kitab yang pernah dulu kita mulai, pernah kita lakukan secara rutin, untuk kita lanjutkan setiap hari Jumat pagi insyaallah. Waktunya setelah salat subuh untuk waktu Indonesia bagian barat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk bisa mengambil manfaat yang maksimal dari kajian ini. Sekali lagi, ilmu yang merupakan cahaya yang akan membimbing manusia untuk mencapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan mungkin kita merasa tidak perlu dengannya kalau benar-benar kita menginginkan kebaikan dalam diri kita. Kalau benar-benar kita menginginkan agar diri kita bisa meraih takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu salah satu di antara syarat untuk bisa mendapatkannya adalah dengan ilmu yang bersumber dari petunjuknya, karena dengan ilmulah seseorang bisa menempuh jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang sesuai dengan yang dikehendaki dan diridhoinya, dan dengan ilmulah seseorang itu akan terjaga dari segala macam penyimpangan-penyimpangan yang akan memalingkan dia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ilmu khairun minal mali, al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal, kata sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ilmu itu lebih baik daripada harta,
karena ilmu itu dialah yang menjagamu, sedangkan harta kamulah yang harus menjaganya. Makanya definisi daripada takwa yang sangat terkenal yang diucapkan oleh Imam Tabi'in yang terkenal, Talaq ibn Habib rahimahullah ta'ala, sewaktu beliau ditanya tentang definisi takwa, maka beliau mengatakan, anta amala bi ta'atillahi ala nurin minallah tarju thawaballah, wa anta tatruka ma'siyatallahi ala nurin minallahi takhafu iqaballah. Kamu mengamalkan ketaatan kepada Allah berdasarkan cahaya dari petunjuknya, dari ilmu darinya. Jadi mengamalkan ketaatan kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah, yaitu ilmu darinya, dengan tujuan untuk mengharapkan pahala. Sekaligus juga wa anta tatruka ma'siyat Allah, kamu meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah juga berdasarkan cahaya atau petunjuk dari ilmunya, dengan tujuan karena kamu takut dengan siksaan dan azabnya. Inilah pengertian takwa yang mencakup semua unsur-unsur dan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mencapai takwa tersebut. Maka takwa itu adalah dengan mengamalkan amalan soleh yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mengamalkannya mesti harus ada landasannya, harus ada titik tolaknya, yaitu nurun minallah, cahaya dari Allah, yaitu ilmu dari petunjuknya. Kemudian ketika mengamalkannya harus ada tujuan, ada target yang ingin diraih, harus ada niat yang diniatkan, yaitu untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula meninggalkan perbuatan maksiat, perbuatan yang dilarangnya, dengan landasan yaitu cahaya dari Allah, dan dengan tujuan atau target yang ingin diraih, yaitu karena mengkhawatirkan atau takut kepada azab dan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan pertimbangan inilah dan dengan memohon taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ingin melanjutkan kajian dari kitab yang agung ini untuk kita membahas tentang adab-adab penuntut ilmu, agar ilmu yang kita pelajari benar-benar memberikan manfaat kepada kita, agar ilmu yang kita pelajari benar-benar memberikan buah seperti yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kepada para ulama sebelum kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk melanjutkan kajian ini dengan baik dan mengambil manfaat dari kajian tersebut dengan sebaik-baiknya. Kajian yang saya sampaikan saat ini cuma sebagai pengantar dan muqaddimah, sekaligus sebagai pengumuman kepada para ikhwah sekalian untuk yang berkeinginan untuk mengkaji atau menyimak kajian ini. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan taufiknya kepada kita semua, agar bisa mencapai kebaikan-kebaikan dan kedudukan-kedudukan yang mulia dalam agamanya. Saya cukupkan, kita isi dengan tanya jawab bagi yang ingin bertanya. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, pendengar yang demikian menjadi mukadimah dari kajian lanjutan yang insyaallah kita akan laksanakan setiap Jumat pagi bersama Ustaz Abdul Muslim Hafizahullah Ta'ala. Dan kesempatan bagian ini pendengar bisa bertanya kepada beliau seputar permasalahan agama atau khusus tentang masalah ilmu. Kita buka di line telepon kami di 0271804651, di 0271804651, dan juga di line SMS di 085647575535. Kita bacakan satu pertanyaan di line telepon, kita persilahkan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ya, subhanallah, ini satu hal yang membahagiakan sekali sebagai pendengar setia suara Quran. Sebagaimana yang disampaikan, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan, memberikan senantiasa menjaga Ustaz, dan memberikan banyak kebaikan kepada antum. Tentang berita tadi yang disampaikan, mudah-mudahan lancar sampai nanti akhir insyaallah. Kemudian mengenai tadi tentang hadis wali tadi itu, saya mendengar keterangan yang menarik, tapi sekaligus sebagai subhat yang saya juga tidak bisa menjawabnya, bahwa yang berkenaan dengan bencana yang terjadi di Indonesia itu adalah karena pemerintah memusuhi para wali dengan cara menangkap mereka, kemudian menghukum mereka, gitu tadi. Wallah alam, yang dimaksud wali mereka, wallah alam mana yang dimaksudkan, nanti juga nggak paham. Hanya mereka berpendapat bahwa yang ditangkap itu, yang kemudian dihukum adalah wali Allah, sehingga Allah menurunkan bala kepada negeri kita ini. Mohon dijelaskan. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah, pertanyaan yang sangat baik sekali dan bermanfaat sekali. Maka kita jawab bahwa setiap orang
bisa mengklaim bahwa dirinya yang terbaik, dirinya sebagai wali. Dan sebaik-baik yang menjadi pemutus di antara perselisihan manusia adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran memutuskan dan menerangkan tentang sifat-sifatnya wali agar kita bisa pastikan siapa wali. Karena kalau cuma mengaku, semua orang bisa mengaku. Al-Quran menyebutkan sifat-sifatnya wali adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, alladzina amanu wa kanu yattaqun." Dalam surat Yunus, ketahuilah bahwasanya sungguhnya wali-wali Allah tidak ada ketakutan bagi mereka dan mereka tidak bersedih hati. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka syarat wali yang paling utama adalah iman dan takwa. Dan takwa sudah jelaskan tadi pengertiannya, mengamalkan ketaatan kepada Allah berdasarkan ilmu petunjuk darinya dengan tujuan mencari pahala, serta meninggalkan perbuatan maksiat dari Allah dengan dasar ilmu petunjuk darinya dengan karena takut akan azabnya. Inilah wali Allah dan inilah ciri-ciri mereka. Kemudian diperinci tentang ciri-ciri ini dalam hadis yang saya sebutkan tadi, yaitu orang yang berusaha melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan menyempurnakan dengan amalan-amalan yang sunnah. Sekarang kita perhatikan, banyak orang-orang yang mengaku wali, tapi dia tidak mengenal sunnah, tidak mengenal hal-hal yang berhubungan dengan kewajibannya. Kewajiban-kewajiban dalam agama tidak pernah dikenal dengan ilmu sunnah, ilmu Al-Quran, tidak pernah memiliki pendalaman terhadap pemahaman-pemahaman agama, tidak merujuk kepada kitab-kitabnya para ulama. Orang seperti ini bagaimana menjadi wali Allah? Kalau menjadi wali syaitan mungkin. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kaum muslimin. Kemudian di antara kewajiban yang utama yang dilanggar oleh mereka-mereka yang mengaku wali yang tadi kemudian mencela pemerintah, pertama, suudzon kepada pemerintah. Penyebabnya maksiat sudah kita ketahui, penyebabnya musibah adalah maksiat. Itu jelas. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah apa saja yang menimpa kamu, maka itu adalah akibat dari dosa yang diperbuat oleh tangan-tanganmu sendiri. Baik, kenapa hanya pemerintah yang dituduh berbuat maksiat dengan menangkapi para wali tersebut? Kenapa tidak kemungkinan ini disampaikan kepada mereka? Mungkin saja orang-orang yang kamu anggap wali itu berbuat maksiat. Kalau mereka pernah mengganggu kaum muslimin dengan misalnya orang-orang yang melakukan pemboman dengan merusak hartanya kaum muslimin, menghilangkan nyawanya kaum muslimin, yang dikatakan dalam hadis yang sahih, lebih mulia di sisi Allah satu nyawanya orang muslim daripada dunia dan seisinya. Bahkan dikatakan tidak sempurna imannya orang yang mengganggu sedikit saja kepada kaum muslimin, apalagi sampai menghilangkan nyawanya. Na'udzubillahi min dzalik. Belum lagi melakukan pelanggaran-pelanggaran menakut-nakuti kaum muslimin. Padahal kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis yang sahih tentang kewajiban taat kepada pemerintah dengan tidak menghilangkan cara menasihati kepada mereka. Tapi nasihatnya dengan cara sembunyi-sembunyi, bukan dengan cara seperti yang mereka lakukan, yang itu merupakan perbuatan maksiat yang besar. Kenapa tidak dikatakan justru maksiat ini yang menjadikan penyebab terjadinya musibah tersebut? Di negara-negara yang mereka tuduhkan sama, yang mereka tuduhkan juga katanya pemerintah menangkapi para wali, di Arab Saudi misalnya, alhamdulillah tidak terjadi musibah tersebut. Tidak terjadi. Harusnya yang mereka usahakan adalah berusaha memperbaiki, menasihati pemerintah dengan cara yang baik. Kalau seandainya ada kesalahan, sampaikan nasihat. Rasulullah SAW membimbing kepada mereka kalau mereka masih mau percaya terhadap hadis ini. Hadis sahih riwayat Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza man arada minkum an yansaha lidil sultani fala yubdi alaniyatan wal ya'khudh bi yadihi fa in qabila minhu fadak wa illa kadda alladhi ma kana alayhi." Barang siapa di antara kamu yang ingin menasihati pemerintah atau penguasa, janganlah dia melakukan terang-terangan, tapi hendaknya dia mengambil tangannya. Kalau seandainya diterima darinya, maka itulah yang diharapkan. Kalau tidak, maka sungguh dia telah menunaikan kewajibannya. Maka pelanggaran dalam masalah ini jelas pelanggaran besar. Semua kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mulai dari Ushul Sunnah Imam Ahmad, Syarah Akidah Tahawiyah, Syarh Sunnah Al-Muzani, kitab-kitab seperti Syarh Sunnah Al-Barbahari, Asy-Syari'ah Al-Ajuri, semua menukil keterangan dari para ulama Ahlussunnah wal Jamaah tentang wajibnya mentaati pemerintah meskipun mereka berbuat maksiat. Meskipun mereka berbuat maksiat. Bahkan Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, dalam kitab Sahih Muslim, dalam Kitabul Imarah membuat bab-bab tersebut yang menunjukkan kewajiban taat kepada pemerintah meskipun mereka berbuat maksiat, selama maksiatnya tidak sampai menjadikan kufur terhadap Allah Subhanahu Wa Taala yang digambarkan dalam hadis
yang sahih, ma'aqamu fikumus shalah, selama pemerintah itu masih menegakkan sholat di kalangan kalian. Alhamdulillah pemerintah kita dengan segala kekurangannya menyelenggarakan urusan sholat dengan sebaik-baiknya, tidak melarang kita sholat berjamaah. Bahkan mereka membantu mendirikan masjid, mendirikan sholat Jumat, kemudian sholat Id, memberikan kesempatan kepada kaum muslimin untuk berdakwah, mengajak manusia ke jalan yang benar asal dengan cara-cara yang baik, menyelenggarakan urusan haji, urusan-urusan besar, melakukan melihat hilal untuk menetapkan puasa Idul Fitri, Idul Adha. Ini adalah kemudahan yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah. Harusnya kita syukuri, harusnya kita bantu mereka dalam kesulitan ini. Jangan kemudian menyangka diri yang terbaik, menyalahkan orang lain. Bisa jadi maksiat yang Anda lakukan yang lebih besar daripada maksiat yang diperbuat oleh pemerintah. Bisa jadi justru itu sebabnya terjadi perbuatan maksiat, perbuatan atau bencana yang terjadi di Indonesia ini. Justru karena kalian. Bukti sebelum terjadinya bencana tersebut, kalian sudah membuat bencana besar dengan menghilangkan banyak nyawanya kaum muslimin. Dan dakwah atau cara-cara kalian mengajak manusia tidak memberi manfaat sama sekali. Mana yang memberi manfaat? Justru memberikan mudarat kepada kaum muslimin di seluruh dunia. Teman-teman kami yang kuliah di Madinah banyak mengeluhkan setelah banyak terjadinya peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh orang-orang yang berpaham Islam keras. Mereka justru ditekan di negara-negara mereka yang tadinya Islam sudah memberikan apa ini sudah mulai diterima oleh masyarakat orang-orang kafir di negeri-negeri barat sana. Tapi dengan adanya peristiwa ini mereka kemudian menjadi takut, menjadi semakin terkesan dalam diri mereka akan Islam itu yang keras dan seterusnya. Ini adalah musibah yang besar. Justru ini yang menjadi penyebab musibah itu banyak muncul di mana-mana. Lihatlah ucapan Imam Abu Bakar Ibnu Ayyash sewaktu beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah perbaikannya. Imam Abu Bakar Ibnu Ayyash, Imam Tabi'in yang sangat terkenal, yang didukung oleh Imam Suyuti dalam kitabnya tafsirnya Ad-Durrul Manthur, sewaktu menafsirkan ayat ini beliau mengatakan, "Inna Allah azza wa jalla ba'atha Muhammadan ila ahli al-ardi wa fi fasad, fa aslahahumullahu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, faman da'a ila khilafi ma ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fa huwa minal mufsidina fil ardh." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk bumi yang waktu itu mereka dalam keadaan rusak. Kemudian Allah perbaiki keadaan mereka. Allah perbaiki keadaan mereka dengan petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi petunjuk Nabi untuk memperbaiki keadaan umat, menghilangkan kesulitan dan malapetaka dari umat. Kata beliau selanjutnya, "Faman da'a," maka barang siapa yang mengajak manusia, menyeru manusia kepada selain seruannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti dia termasuk mufsidina fil ardh, termasuk orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Jadi justru dakwah-dakwah yang mengajak manusia kepada selain sunnah, dakwah-dakwah yang dilandasi dengan kebid'ahan, inilah yang membuat kerusakan, menambah masalah di tubuh kaum muslimin dan menimpakan bencana di kalangan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kaum muslimin untuk kembali ke jalan yang benar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunannya kepada mereka-mereka yang berbuat dosa dan memberikan hidayah kepada mereka-mereka yang menyimpang untuk kembali ke jalan yang lurus. Ya, pendengar yang berbahagia, ini kan jawabannya kepada pertanyaan kita di Warhan udah dengan jelas. Dan begitu kita persilakan kepada pendengar yang berikutnya yang ingin bergabung bersama kami di line telepon kami di 0271804651 dan juga di line SMS kami di 085647575535. Kita bacakan satu pertanyaan di line SMS dari pendengar kita yang menanyakan tentang bagaimana cara kita mengatasi rasa malas ketika menuntut ilmu karena disibukkan dengan pekerjaan dan badan yang capek, Ustaz. Iya. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita untuk semangat dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Ya, untuk mengatasi rasa malas yang ini menimpa juga siapa saja kebanyakan kita dalam kebaikan. Yang pertama, kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mampu untuk senantiasa menguatkan dan memberi semangat dalam hati kita. Karena dialah yang menguasai hati manusia, maka kita minta selalu kepada yang menguasai hati, Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita berusaha untuk melakukan usaha-usaha yang dibenarkan dalam agama. Tentu saja motivasi yang paling utama akan muncul dalam diri seorang manusia kalau dia mengenal keutamaan sesuatu. Kalau dia mengenal besarnya keutamaan ilmu, bahwa ilmu itu adalah
kebaikan besar yang menjadikan para nabi dimuliakan oleh Allah, dan kemudian setelah itu kemuliaan tersebut diambil oleh orang-orang yang mengikuti jalannya para nabi dan mempelajari petunjuk mereka, mempelajari ilmu dari mereka. Kalau kita mengetahui besarnya keutamaan ini, bahkan yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam ucapan beliau, bahwasanya izzud dunya wal akhirati manutun bihi masyrutun li tahsili. Semua kemuliaan di dunia dan di akhirat tergantung dari sejauh mana kita bisa mendapatkan ilmu dan mempelajarinya dengan baik. Jadi semua kemuliaan, sifat-sifat mulia yang terdapat dalam agama adalah bersumber dari ilmu. Kalau kita tahu keutamaan ini, kalau kita malas kita baca lagi keutamaan tersebut, maka akan memotivasi diri kita. Jadi memang kita akan muncul saat kemalasan, tapi setidak-tidaknya kita baca kembali keutamaan, kita dengar kaset tentang keutamaan ilmu, kita akan termotivasi. Dan waktu-waktu kita mungkin merasa jenuh, maka kita siapkanlah bacaan-bacaan ilmu yang ringan, yang tidak perlu terlalu berat. Contohnya misalnya kisah-kisah itu ringan dibaca. Kisah-kisah yang memotivasi kita dari kisahnya para ulama salaf setelah menuntut ilmu, ini kan ringan. Mungkin kalau kita belajar tentang masalah fikih kita pusing, kita bingung, ya kita istirahat sebentar, ambil buku-buku tentang kisah kita baca. Oh, masya Allah, para ulama salaf semangat sekali belajar. Kita akan termotivasi. Cara lain, berusaha untuk selalu dekat dengan orang yang semangat dalam ilmu. Kalau kita futur atau malas, maka kita berusaha mendekat, bertelepon dia atau datang ke rumahnya berkunjung minta nasihat, atau sekedar melihat keadaannya. Dengan kita melihat dia selalu semangat dalam ilmu, kita akan termotivasi. Karena biasanya manusia kalau melihat orang lain banyak berbuat kebaikan, maka dia akan ikut. Seperti Umar bin Khattab yang selalu memotivasi dirinya untuk berbuat kebaikan kalau melihat semangatnya Abu Bakar As-Siddiq. Maka beliau selalu ingin berlomba-lomba dengan Abu Bakar As-Siddiq dengan kebaikan seperti yang beliau sebutkan dalam hadis yang sahih. Beliau mengatakan, "Ma sabaqtu Abu Bakar ila khairin qat ila sabaqani ilaihi." Aku tidak pernah berusaha untuk mendahului Abu Bakar As-Siddiq dalam kebaikan kecuali dia selalu mendahuluiku. Maka dia menjadikan motivasi berlomba-lomba dalam kebaikan untuk memacu dirinya. Nah, ini bisa dilakukan oleh kita. Yang jelas memang semua manusia mesti akan, atau memang kebanyakan manusia mesti akan mengalami saat-saat yang namanya futur. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani, "Inna likulli amalin syarratan wa thumma fatrah." Ya. Semua amal itu ada masa-masa semangatnya dan ada masa-masa lemahnya, masa-masa futurnya. Cuman kalau masalah futur ini kita bisa arahkan dengan baik, setidaknya kita bisa jaga hal-hal yang akan merusak, maka kita akan selamat dalam menghadapi masa-masa tersebut dan tidak akan mempengaruhi atau menjatuhkan kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjut ke pertanyaan dari pendengar kita. Ya. Yang menanyakan bahwa di dalam kitab Fiqh dijelaskan tentang tidak bolehnya kita mengambil ilmu dari alul bid'ah. Ini batasannya bagaimana, dan bagaimana jika tidak ada orang yang bisa mengajari kita? Ya, ini adalah hukum asal memang. Tidak boleh mengambil ilmu dari ahlul bid'ah. Ini hukum asal, artinya secara hukum asalnya ilmu itu kan tujuannya kita belajar untuk baik, untuk mencapai takwa kepada Allah. Ilmu itu kan cahaya bagi manusia. Nah, bagaimana mungkin kita bisa mengambil cahaya dari orang yang tidak punya cahaya? Orang Arab mengatakan faqidu syai' la yu'ti, sesuatu yang tidak punya maka tidak bisa memberi apa-apa. Buktinya dia tidak punya cahaya, dia sendiri tidak bisa menghilangkan bid'ah dalam dirinya, padahal bid'ah adalah perbuatan dosa yang sangat besar, yang urutannya kedua setelah perbuatan syirik. Dia sendiri tidak bisa memberikan cahaya bagi dirinya untuk meninggalkan bid'ah tersebut. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan cahaya dari orang yang begini keadaannya, dia sendiri tidak punya. Begitu. Termasuk masalah takwa. Kalau kita belajar ilmu untuk mencapai takwa, bagaimana mungkin kita dapat dari orang yang seperti ini keadaannya, dia sendiri jauh dari ketakwaan, terbukti dengan perbuatan bid'ahnya. Maka ini hukum asal. Oleh karena itulah para ulama salaf menasihati, "Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Ilmu yang kalian pelajari adalah agama yang akan kalian bawa nanti menghadap Allah, maka lihatlah dari mana kalian mengambil agamamu. Ini hukum asal. Dan seharusnya ini dijaga dengan sebaik-baiknya. Jangan berspekulasi, jangan merasa diri aman, merasa diri kuat. Ingat, hati manusia itu lemah. Kata Imam Az-Zahabi, "Al-qulub dha'ifah wa syubhatu khattafah." Hati manusia itu lemah, sementara syubhat itu selalu menyambar. Maka jangan biarkan diri kita membuka peluang bagi syaitan untuk menjerumuskan kita dengan mengambil dari mereka. Kalau ada yang mengatakan, "Saya cuma mengikuti pelajaran bahasa Arab," kita katakan sama dia, apakah Anda merasa aman bahwa yang disampaikannya dalam bahasa Arab itu dia tidak menyusupkan hal-hal yang membawa pemikirannya sehingga akan mempengaruhi Anda? Justru kita harusnya menjauh.
Alhamdulillah, apalagi kalau bisa kita mengambil ilmu yang kita butuhkan kepada orang lain yang lebih bagus manhajnya, yang selamat dalam pemikirannya, kita lakukan untuk keselamatan agama kita. Ini hukum asal yang harus kita pertahankan. Yang para ulama membolehkan dalam kondisi-kondisi yang sangat darurat sekali, itu pun dengan syarat-syarat tertentu, seperti mengambil riwayat-riwayat dari sebagian mereka, seperti yang dilakukan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, mengambil riwayat juga dari seorang Khawarij. Kemudian yang itu juga dengan syarat-syarat yang sangat ketat, karena yang diambil dari orang yang terkenal kejujurannya dan tidak menghalalkan dusta. Kemudian dengan syarat-syarat yang sangat ketat sekali, misalnya riwayat tersebut kalau tidak diambil darinya maka akan dikhawatirkan hadis ini akan hilang dan seterusnya, dan banyak syarat-syaratnya. Oleh karena itu hendaknya kita hati-hati dalam masalah ini. Jangan kita bermudah-mudah dalam kondisi-kondisi yang darurat terpaksa. Kita usahakan konsultasi kepada ustadz yang paham masalah ini agar kita tidak tergesa-gesa. Kita konsultasikan tentang kebutuhan kita, yang mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar yang terbaik dengan tidak mengambil ilmu kepada orang ahlul bid'ah tersebut. Ya, kita lihat masih ada beberapa pertanyaan yang masuk ke lisan kami yang berkenaan dengan kemarin kejadian berbeda tentang Idul Adha. Bagaimana sikap yang benar, karena sebagian mereka saling mencela, seperti yang ikut Arafah maka dia sholat hari Selasa, yang ikut pemerintah maka dia sholat hari Rabu. Bagaimana sikap yang benar dalam masalah ini? Iya, tentu saja pendapat dalam masalah ini atau perselisihan pendapat dalam masalah ini adalah perselisihan pendapat yang sama-sama kuat. Kembali kepada permasalahan apakah melihat hilal itu untuk masing-masing negara, masing-masing wilayah, atau satu untuk seluruh dunia. Masing-masing punya dalil, masing-masing ada ulama yang berpegang dengannya, masing-masing sama-sama kuatnya pendapat tersebut. Cuma kemudian ada satu hal yang menarik dari beberapa ulama yang dia sendiri mensyaratkan untuk melihat, untuk menjadikan satu hilal itu untuk seluruh dunia, seluruh negeri kaum muslimin. Seperti kalau Saudi sudah melihat hilal, maka disampaikan kepada yang lainnya, maka yang lainnya hendaknya ikut. Seperti Syekh Al-Albani misalnya, beliau mengambil keumuman firman sabda Nabi SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, berpuasalah karena kalian melihat hilal, dan beridul fitrilah karena melihatnya. Beliau mengatakan, jadi kalau seandainya bisa, maka semua negara-negara hendaknya bersatu, untuk jika satu telah dilihat maka semua mengikutinya. Tapi kata beliau sendiri, sampai hal ini terwujud, sampai mereka bisa bersatu, tetap yang dianjurkan bagi kaum muslimin adalah untuk mengikuti puasa Idul Fitri dan Idul Adha bersama kaum muslimin di negaranya. Sampai hal tadi bisa terwujud, persatuan tadi. Jadi sebelum terwujud ini ya kita mengikuti hilal masing-masing. Ini beliau yang menguatkan pendapat satu, lihat untuk semua. Kalau yang menguatkan pendapat yang masing-masing negeri itu sudah jelas ya, harus mengikuti pemerintah kita. Ini saya contohkan yang berpendapat lain. Kata beliau, ini saja kalau sampai terjadi begini, sampai sebelum mereka bersatu, maka dianjurkan untuk kaum muslimin melihat, mengikuti Id yang bersama pemerintah masing-masing. Karena Idul Fitri, puasa, Idul Adha adalah ibadah yang disyariatkan dengan dengan jamaah kaum muslimin di negeri kita. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Shaumukum yauma tasumun, wa fitrukum yauma tuftirun, wa adhakum yauma tudahun." Berpuasanya kalian adalah ketika kaum muslimin berpuasa bersama kalian, beridul fitrinya kalian adalah ketika kaum muslimin beridul fitri bersama kalian, dan idul adhanya kalian adalah ketika kaum muslimin beridul adha bersama kalian. Jadi ini beliau sendiri mengatakan demikian. Maka alhamdulillah pemerintah kita melakukan ru'yatul hilal, dan ini tidak salah. Dia melaksanakan hadis tersebut. Berpuasalah karena melihatnya, maka pemerintah kita melaksanakannya, membentuk tim khusus untuk melakukan ru'yatul hilal. Harusnya kita ikuti keterangan tersebut. Bagi orang yang tinggal di Saudi, maka dia ikuti apa itu hilal yang ada di sana. Sebagaimana dalam kehidupan, dalam ibadah sehari-hari, kalau sholat, kalau sudah masuk waktu salat zuhur, kita lihat matahari yang ada di negeri kita, bukan kita menunggu matahari yang ada di negeri Saudi, atau kita ikuti waktu salat zuhurnya mereka. Demikian pula masuknya berbuka puasa dan sahur dan berbuka puasa. Kita melihat fajar di negeri kita dan matahari terbenam di negeri kita, bukan kita ikuti yang ada di Saudi. Yang kemudian diterangkan oleh Syekh Utsaimin juga, orang-orang yang berdalil dengan Arafah itu adalah tergantung dari orang yang wukuf di Arafah, maka ini juga perlu ditanyakan dalilnya siapa yang mengatakan seperti itu. Yang kedua,
Seandainya tidak ada yang melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi dengan alasan tertentu, mungkin ada kondisi tertentu yang menjadikan terhalang pelaksanaan ibadah haji di sana. Apakah berarti seluruh dunia tidak melaksanakan puasa Arafah dan tidak melaksanakan Idul Adha karena di sana tidak ada yang melaksanakan wukuf di Arafah? Yang jelas ini semua adalah pendapat yang memiliki dalil yang kuat, yang harusnya tidak saling mencela, yang tidak harus saling mencela. Cuman kita katakan di sini, sampai pun ulama yang berpendapat satu untuk semua tetap juga menganjurkan kita untuk berpuasa bersama pemerintah, karena alhamdulillah pemerintah kita menggunakan cara yang syar'i dalam menetapkannya, yaitu melihat hilal. Ini seharusnya kita ikuti. Kalaupun juga tidak tetap kuatkan pendapat yang tadi, maka alhamdulillah pemerintah kita juga tidak melarangnya. Bagi yang berpuasa kemarin juga hari Selasa dibolehkan sama mereka. Alhamdulillah ini adalah kemudahan yang seharusnya kita syukuri dan tidak menjadikan kita saling mencela, karena sama kuatnya dalil-dalil yang menjelaskan tentang masalah ini. Nah, Ustaz, mohon kita bacakan Ustaz ke pertanyaan dari pendengar kita yang telah masuk di line SMS. Ustaz, bagaimana hukum menghadiri kajian atau sholat yang dimana masjid tersebut dibangun di atas tanah sengketa, Ustaz? Tanah sengketa. Iya, kalau tanah sengketa tersebut belum jelas dan belum diselesaikan, maka itu adalah urusan dari yang bermasalah ya. Seharusnya kita anjurkan bagi dia untuk segera menyelesaikannya, segera mau. Adapun masalah sholat di atas masjid itu sendiri, pendapat yang kuat adalah diperbolehkan. Diperbolehkan, apalagi belum jelas juga statusnya, diperbolehkan sah sholatnya di tempat tersebut dan kajian tempat tersebut. Cuma kita anjurkan supaya yang bersengketa itu segera menyelesaikan. Kalau memang itu haknya orang lain, segera ditunaikan dan berusaha mencari jalan tengah yang terbaik, insyaallah. Kemudian kita lihat Ustaz pertanyaan dari pendengar kita Ali di Surah Salatika yang menanyakan, Rasulullah menyembelih, membagikan, tidak mengambil dan tidak minta upah. Apa boleh diambil dan dimasak Ustaz dari daging tersebut? Dari daging korban? Ya. Diperbolehkan, daging korban itu boleh kita sedekahkan. Bagi orang yang berhak kita boleh hadiahkan. Maksudnya bagi orang-orang yang kaya juga boleh kita kasih, atau orang yang bukan fakir miskin kita boleh hadiahkan kepadanya. Kalau dimasak, dimakan bersama, ya itu bagus sekali. Yang dilarang itu adalah memberi upah dari tukang jagalnya, misalnya dengan sebagian dari daging tersebut atau masuk kulitnya misalnya. Dan kalau kita kasihkan kepada orang yang memang dia itu sedekah, bagi orang yang berhak menerima sedekah, termasuk dihadiahkan. Ini bagi orang-orang yang tidak fakir tapi kita hadiahkan, itu diperbolehkan bagi hewan kurban. Nah. Ustaz, kita bacakan Ustaz, dalam kita mencari ilmu kadang-kadang kita mendapatkan perkara sunnah yang seandainya kita praktekkan di masyarakat akan menjadi berat atau masyarakat belum menerima, seperti untuk memakai cadar. Dalam kita mencari ilmu kadang kita mendapatkan satu sunnah yang susah untuk kita laksanakan ketika di masyarakat, seperti sunnah memakai cadar dan sebagainya. Ya, dalam masalah-masalah seperti ini tentu saja kita dalam menuntut ilmu, kemudian kita akan melaksanakannya, kita senantiasa terkait dengan kaidah-kaidah dalam ilmu agama. Tentang masalah-masalah yang misalnya berhubungan dengan perbuatan tertentu, kita lihat hukumnya. Kalau itu hukumnya sampai berhubungan dengan kewajiban, tidak boleh ditinggalkan, halal dan haram, maka jelas kita mendahulukan ketaatan kepada Allah. Karena Nabi SAW bersabda, la ta'ata li ahadin fi maksiatil khaliq, fi maksiatillahi azza wa jalla. Tidak ada ketaatan kepada seorang pun dalam berbuat maksiat kepada Allah. Hadis Bukhari Muslim. Jadi kalau itu hukumnya wajib, meninggalkannya haram, maka tidak kita pertimbangkan keadaannya masyarakat, artinya keadaan orang-orang yang tidak suka. Cuman jelas kita laksanakan, tapi tetap kita berusaha mendekati mereka dengan cara yang baik, kita menjelaskannya dan seterusnya. Ada hal-hal yang tidak sampai wajib hukumnya, cuma keutamaan. Yang seperti ini kita tinggalkan sementara waktu sambil kita menjelaskan kepada mereka. Sambil kita menjelaskan kepada mereka, karena kata para ulama, maslahat mendekati atau menjinakkan hati manusia itu lebih diutamakan daripada sekedar melaksanakan sesuatu yang sifatnya anjuran, tidak haram kalau ditinggalkan, begitu. Ini diterangkan oleh para ulama dengan banyak dalil, diantaranya perbuatan Nabi SAW sewaktu Fathul Mekah tidak mengembalikan bangunan Ka'bah seperti bangunan yang didirikan Nabi Ibrahim. Jadi sudah kita ketahui Ka'bah pernah kena banjir, kemudian didirikan tidak seperti bangunan semula karena tidak cukupnya biaya yang halal dari orang Quraisy. Maka dalam hadis Bukhari Muslim diterangkan,
Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah waktu selesai Fathul Makkah, beliau mengatakan, laula anna qaumaki hadithu ahdin bil jahiliyah lahadamtul ka'bata wala banitu ala qawaid Ibrahim. Kalau bukan karena mempertimbangkan kaummu, yakni kaum Quraisy, baru-baru meninggalkan masa jahiliyah, maka sungguh aku akan hancurkan Ka'bah dan mendirikannya kembali di atas fondasi yang didirikan oleh Nabi Ibrahim. Ini jelas kebaikan, keutamaan mengembalikan bangunan Ka'bah seperti semula. Tetapi Nabi SAW tidak melakukannya karena mempertimbangkan perasaan hatinya orang-orang Quraisy. Dari sini para ulama menjelaskan dalam kondisi-kondisi yang masyarakat belum bisa menerima, selama hukumnya bukan wajib, bukan perkara yang menyangkut halal dan haram, kita ikuti sementara kemauan mereka sambil kita jelaskan. Setelah mereka paham, baru kita amalkan hal tersebut. Ya. Tapi jangan terus-menerus ditinggalkan sehingga nanti sunnah ini akan mati. Tidak, untuk sementara waktu saja. Begitu. Ya. Dan saat kita bacakan ke pertanyaan dari pendengar kita, ya, seputar kiat istiqomah di dalam kita mencari ilmu. Ya, kiat istiqomah dalam kita mencari ilmu. Pertama sudah kita ketahui istiqomah itu adalah sumbernya dalam hati manusia. Maka ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan sebab istiqomah dalam kebaikan yang paling utama. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tahu doa yang termasuk sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya Anas bin Malik yang sahih. Beliau berdoa, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai Allah yang membolak-balikan hati, kuatkanlah hatiku di atas agamamu. Kemudian dalam Sahih Muslim juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik." Wahai Allah yang memalingkan hati manusia, palingkanlah hati kami untuk selalu taat kepadamu. Doa ini bermanfaat. Minta keteguhan kepada Allah untuk dijadikan istiqamah dalam thalabul ilmi. Setelah itu melakukan usaha-usaha seperti yang saya terangkan tadi untuk tetap menjaga semangat kita dalam thalabul ilmi, memahami keutamaan-keutamaannya, banyak membaca biografinya para ulama salaf dalam semangatnya mereka thalabul ilmi, bergaul dengan orang-orang yang semangat dalam ilmu agar kita terpengaruh dengan semangat mereka. Minimal kita akan merasa termotivasi ketika melihat semangat mereka dalam ilmu, maka kita pun akan menirunya. Ini adalah pertimbangan-pertimbangan yang kita lakukan untuk menguatkan semangat kita. Dan yang paling penting tadi, jangan lupa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah kita tutup Ustaz materi kita kesempatan pagi ini dengan satu tausiah dan kesimpulan. Ya, kesimpulannya tadi saya sudah terangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan jalan thalabul ilmi sebagai satu-satunya cara untuk mencapai kemuliaan dan kedudukan yang agung di hadapannya, untuk mencapai takwa kepadanya. Oleh karena itulah hanya dengan menempuh jalan ini seseorang akan mendapat banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan mudahkan baginya kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia paham dalam agama, yang dengan itu dia akan memperbaiki keimanannya, memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pendengar yang berbahagia, dengan tadi penjelasan dan mukadimah dari penyampaian yang disampaikan oleh Ustaz Abdullah Taslim Khalidullah Ta'ala sebagai pembuka dari kajian kita Khilaf Thalabul Ilmi, hiasan bagi para penuntut ilmu. Dan insyaallah kita akan melanjutkan materi kita pada kesempatan esok pagi. Dan insyaallah kajian Khilaf kita akan rutinkan insyaallah setiap hari Jumat pada subuh sampai dengan selesai. Kita akhiri materi kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.